Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Diah Ayu Wulandari dan Faras Hasanal Bolkiah. Kami akan mempresentasikan bab yang keempat, yaitu anggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Bab ini menjelaskan dasar-dasar penganggaran dan penyusunan anggaran induk tradisional. Peran penganggaran dalam perencanaan dan pengendalian. Perencanaan atau planning adalah proses mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Anggaran atau budget adalah ekspresi kuantitatif suatu rencana yang dinyatakan dalam satuan fisik atau keuangan ataupun keduanya. Anggaran merupakan suatu metode untuk menerjemahkan tujuan dan strategi organisasi ke dalam bentuk operasional. Pengendalian atau kontrol adalah proses menetapkan standar, memperoleh umpan balik mengenai kinerja yang sesungguhnya, dan melakukan koreksi apabila kinerja yang sesungguhnya menyimpang dari rencana. Titik tolak penyusunan anggaran adalah perumusan tujuan jangka panjang oleh manajemen. Proses penetapan tujuan jangka panjang disebut perencanaan strategis atau strategic planning. Jenis-jenis anggaran. 1. Anggaran induk atau master budget adalah sebuah rencana keuangan komprehensif selama 1 tahun yang terdiri atas anggaran berbagai departemen dan aktivitas. 2. Anggaran operasional atau operating budget terdiri atas anggaran aktivitas-aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam rangka memperoleh keuntungan, misalnya penjualan, produksi, dan persediaan barang jadi. Hasil akhir anggaran operasional adalah laporan laba rugi dianggarkan atau pro forma. Laporan laba rugi pro forma disusun berdasarkan kata estimasi, bukan data historis. Yang ketiga, anggaran keuangan atau financial budget meliputi anggaran arus kas masuk, arus kas keluar, dan posisi keuangan. Posisi keuangan yang diperkirakan pada akhir periode disajikan dalam laporan posisi keuangan atau neraca, dianggarkan atau pro forma. 4. Anggaran berkelanjutan atau continuous atau rolling budget. Dalam anggaran berkelanjutan bergulir, setelah anggaran 1 bulan direalisasi, anggaran 1 bulan di masa datang ditambahkan, sehingga perusahaan memiliki anggaran dengan cakupan 12 bulan. Anggaran berkelanjutan menuntut manajer untuk selalu melakukan perencanaan di muka. 5. Anggaran yang diperbarui atau continuously update budget. Tujuan anggaran ini untuk memperbarui anggaran induk setiap bulan saat diperoleh informasi baru. Sebagai contoh, setiap akhir tahun sebuah perusahaan menyiapkan anggaran untuk tahun yang akan datang. Kemudian setiap akhir bulan dalam tahun anggaran, perusahaan mencatat hasil realisasi hingga tanggal tersebut dan memperbarui anggaran untuk periode sisanya, atau perusahaan memperbarui anggaran secara terus-menerus. Berikut ini adalah peraga 4.1, keterkaitan perencanaan operasi dan pengendalian. Yang kedua, peraga 4.2, komponen anggaran induk. Sistem penyusunan anggaran. Sistem anggaran induk tradisional. Sistem anggaran induk tradisional pada dasarnya merupakan sistem anggaran instrumental. Pembuatan anggaran induk sebagian besar didasarkan pada anggaran induk tahun sebelumnya. Hasil-hasil sesungguhnya yang dicapai tahun sebelumnya dan ekspektasi pada tahun yang akan datang menentukan apakah suatu unsur dalam anggaran induk akan ditambah atau dikurangi. Dalam anggaran induk konvensional, ketika manajemen menganggarkan biaya operasi, pusat pertanggungjawaban penekanan diberikan pada biaya input. Zero Based Budgeting atau ZBB. Dalam sistem ZBB, manajer pusat pertanggungjawaban harus menjustifikasi setiap aktivitas yang direncanakan dan taksiran biayanya seolah aktivitas tersebut pertama kali dilakukan.
ZBP dimulai dengan pembuatan daftar semua aktivitas atau program yang disebut paket keputusan atau decision package oleh pusat-pusat pertanggungjawaban. Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS). Sistem pemrograman, perencanaan, dan penganggaran lebih fokus pada output, program, atau aktivitas organisasi. Prinsip PPBS adalah alokasi sumber daya organisasi yang terbatas pada aktivitas atau program yang menjanjikan tingkat hasil paling besar. Pendekatan penyusunan anggaran. Terdapat dua pendekatan ekstrim dalam penyusunan anggaran induk, yaitu 1. Pendekatan manajemen tingkat atas atau top-down. Berdasarkan pendekatan manajemen tingkat atas, direktur perusahaan seperti direktur penjualan, produksi, keuangan, dan administrasi dituntut untuk membuat perkiraan penganggaran berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka mengenai perusahaan dan industri. Keunggulan pendekatan manajemen tingkat atas adalah prosesnya cepat dan secara otomatis mendapat dukungan dari manajemen tingkat atas. Kelemahan utamanya adalah adanya kemungkinan manajer tingkat menengah, manajer tingkat bawah, dan karyawan kunci lainnya kurang dalam bekerja sama untuk membuat suksesnya pelaksanaan anggaran. 2. Pendekatan akar rumput atau grassroots approach atau bottom up. Berdasarkan pendekatan akar rumput, perkiraan penyusunan anggaran dimulai dari bawah. Misalnya, untuk membuat perkiraan penjualan akan dimulai dari tingkat penjual. Keunggulan utama pendekatan akar rumput adalah semua tingkatan dalam perusahaan sampai tingkat tertentu berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran, sehingga lebih memungkinkan untuk mendukung anggaran dan merasa ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilannya. Pengumpulan informasi untuk penganggaran. Pada proses awal penganggaran induk, manajer anggaran menginformasikan kepada semua bagian untuk mengumpulkan data anggaran. Data yang digunakan untuk menyusun anggaran berasal dari banyak sumber. Salah satunya adalah data historis. Perkiraan penjualan. Dasar yang digunakan untuk menyusun anggaran penjualan dan anggaran lain dalam anggaran induk adalah perkiraan penjualan. Penyusunan perkiraan penjualan dimulai dengan pembuatan estimasi penjualan oleh setiap tenaga penjual. Estimasi penjualan kemudian diberikan kepada manajer wilayah. Manajer wilayah akan mereview estimasi penjualan dan melakukan penyesuaian berdasarkan pengalaman dan informasi tambahan yang dimilikinya. Estimasi yang diterima dari semua tenaga penjual oleh manajer wilayah akan digabung dan diserahkan kepada manajer pemasaran untuk direview dan disetujui sebelum proses tersebut dimulai. Informasi internal dan eksternal yang relevan dikumpulkan terlebih dahulu oleh Departemen Pemasaran atau Departemen Riset Pasar Perusahaan. Informasi eksternal meliputi perkiraan kondisi umum, perekonomian, penjualan dan laba industri, kondisi pasokan dan kondisi persaingan. Informasi internal misalnya mengenai penjualan dan laba perusahaan di masa lalu berdasarkan produk, tenaga penjual, wilayah, dan saluran distribusinya. Perkiraan variabel lainnya. Perkiraan penjualan bukan satu-satunya yang diperlukan dalam penganggaran. Perkiraan mengenai biaya dan kas yang terkait juga diperlukan. Dalam pembuatan perkiraan penjualan juga dipertimbangkan dalam pembuatan perkiraan biaya. Untuk membuat perkiraan biaya, data jumlah historis sangat bermanfaat. Manajer dapat menyesuaikan jumlah masa lalu berdasarkan pengetahuannya mengenai peristiwa di masa datang. Penyusunan anggaran operasional. Bagian pertama anggaran induk adalah anggaran operasional. Anggaran operasional terdiri atas jumlah daftar perhitungan untuk semua tahap operasi yang berakhir pada laporan laba rugi dianggarkan. Anggaran penjualan atau sales budget adalah proyeksi yang menunjukkan perkiraan penjualan setiap produk dalam unit dan rupiah. Paragraf 4.1
mencontohkan anggaran penjualan genteng beton PT Multiprima untuk tahun anggaran yang berakhir 31 Desember 2013. Pada perusahaan yang memproduksi beberapa jenis produk, perkiraan penjualan harus dibuat untuk setiap jenis produk. Jika perusahaan menggunakan beberapa saluran distribusi, maka perkiraan penjualan harus terperinci menurut saluran distribusi. Analisis penjualan menurut saluran distribusi akan menunjukkan kontribusi setiap saluran terhadap penjualan dan laba bersih apabila persentase laba bersih penjualan dari pedagang besar dinilai sangat rendah. Perusahaan dapat mengubah saluran distribusinya. Dalam kasus ini, perusahaan dapat membuka outlet untuk memasarkan produknya sendiri daripada menjual pada pedagang besar. Rumus anggaran penjualan adalah sebagai berikut seperti pada gambar. Anggaran produksi atau production budget menunjukkan jumlah unit yang harus diproduksi untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan persediaan akhir. Sebelum dilakukan penyusunan anggaran produksi, perlu dipastikan bahwa pabrik mampu memproduksi sejumlah perkiraan penjualan. Produksi juga harus dijadwalkan pada tingkat yang efisien sehingga tidak terjadi fluktuasi kerja yang besar. Untuk menstabilkan kerja pabrik juga perlu persediaan bahan pada tingkat yang efisien. Untuk menghitung jumlah unit yang akan diproduksi harus diketahui unit penjualan maupun unit persediaan akhir yang diinginkan. Rumusnya, unit yang akan diproduksi sama dengan unit persediaan akhir. Unit penjualan dikurangi unit persediaan awal. Anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku disusun dengan format yang sama dengan anggaran produksi. Jumlah anggaran pembelian bahan baku didasarkan pada jumlah bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi dan persediaan bahan baku. Anggaran bahan baku atau materials purchase budget merupakan salah satu anggaran yang perlu disusun lebih dahulu mengingat bahan sudah tersedia ketika diperlukan. Perkiraan penggunaan bahan baku untuk produksi ditentukan berdasarkan hubungan input-output atau hubungan teknis antara bahan baku dan output. Hubungan ini biasanya ditentukan oleh Departemen Rekayasa. Setelah perkiraan penggunaan bahan dihitung, pembelian bahan dalam unit dan biaya dihitung dengan rumus berikut. Pembelian bahan atau unit. Persediaan akhir bahan baku diinginkan ditambah perkiraan penggunaan bahan baku dikurangi persediaan awal bahan baku. Biaya pembelian bahan. Pembelian bahan dikali biaya pembelian per unit. Anggaran tenaga kerja langsung atau direct labor budget menunjukkan jumlah jam kerja langsung yang dibutuhkan dan biayanya untuk jumlah unit yang dianggarkan akan diproduksi. Penggunaan tenaga kerja langsung ditentukan berdasarkan hubungan teknis antara tenaga kerja dan output. Kebutuhan tenaga kerja langsung harus disesuaikan dengan anggaran produksi, anggaran pembelian, dan semua bagian anggaran induk lainnya. Tenaga kerja tidak langsung akan dimasukkan ke dalam anggaran overhead. Anggaran tenaga kerja langsung dan tidak langsung berguna bagi Departemen Personalia untuk menentukan jenis dan jumlah karyawan yang dibutuhkan dan kapan dibutuhkan. Pembuatan daftar karyawan tersebut harus mempertimbangkan kontrak kerja, keterampilan, dan senioritas sesuai dengan kebijakan perusahaan. Rumus perhitungan anggaran tenaga kerja langsung adalah anggaran tenaga kerja langsung sama dengan unit yang diproduksi kali jam kerja langsung per unit dikali tarif upah tenaga kerja langsung per jam. Anggaran overhead. Anggaran overhead menunjukkan perkiraan semua biaya unsur produksi yang bersifat tidak langsung. Unsur-unsur overhead terdiri atas dua jenis, yaitu biaya variabel dan biaya tetap. Biaya overhead variabel adalah semua unsur
biaya overhead yang jumlahnya berubah secara proporsional mengikuti perubahan aktivitas. Contoh, perlengkapan, tenaga tidak langsung, dan utilitas pabrik. Biaya overhead tetap adalah semua unsur biaya overhead yang jumlahnya tetap, meskipun terdapat perubahan aktivitas. Contoh, gaji, penyelia, sewa pabrik, dan asuransi pabrik. Biaya overhead tetap bersifat konstan meskipun terjadi perubahan pada tingkat aktivitas. Berdasarkan hal tersebut, biaya overhead tetap total merupakan penjumlahan semua jenis biaya overhead tetap yang dianggarkan. Berikut ini rumus perhitungan anggaran overhead. Anggaran overhead sama dengan overhead tetap total ditambah jumlah jam kerja langsung dianggarkan dikali tarif overhead variabel per jam kerja langsung. Anggaran persediaan akhir barang jadi memberikan yang diperlukan untuk menyusun anggaran neraca. Informasi tersebut juga akan menjadi input yang penting dalam penyusunan anggaran harga pokok penjualan. Untuk menyusun anggaran persediaan akhir barang jadi, biaya produksi yang diperlukan harus dihitung terlebih dahulu berdasarkan informasi. Rumus perhitungan anggaran persediaan akhir barang jadi sebagai berikut. Anggaran biaya persediaan akhir barang jadi sama dengan unit persediaan akhir dikali biaya per unit. Anggaran harga pokok penjualan atau cost of goods sold budget digunakan sebagai input dalam menyusun anggaran laporan laba rugi. Rumus perhitungan anggaran harga pokok penjualan sebagai berikut. Anggaran harga pokok penjualan adalah anggaran bahan baku digunakan ditambah anggaran tenaga kerja langsung, ditambah anggaran overhead pabrik, ditambah persediaan awal barang jadi, dikurangi anggaran persediaan akhir barang jadi. Anggaran biaya pemasaran. Anggaran tersebut menunjukkan pengeluaran yang direncanakan untuk aktivitas penjualan dan distribusi. Seperti overhead, biaya pemasaran dapat dipecah dalam komponen tetap dan variabel. Unsur biaya pemasaran seperti komisi penjualan, biaya transportasi, dan perlengkapan akan berubah jumlahnya mengikuti aktivitas penjualan. Gaji karyawan, staf pemasaran, depresiasi peralatan kantor pemasaran, dan iklan merupakan biaya tetap. Rumus perhitungan biaya pemasaran sebagai berikut. Anggaran biaya pemasaran sama dengan anggaran biaya pemasaran tetap total ditambah tarif biaya variabel per unit dikali unit yang akan dijual. Anggaran biaya riset dan pembangunan. Bagian ini bertanggung jawab terhadap pengembangan produk dan proses baru. Pengeluaran bagian tersebut untuk tahun yang akan datang diestimasi dan disajikan dalam anggaran biaya riset dan pengembangan. Anggaran biaya administrasi. Anggaran operasional terakhir yang perlu disusun adalah anggaran biaya administrasi. Anggaran biaya administrasi mencakup taksiran pengeluaran total oleh perusahaan terkait dengan penjualan. Sebagian besar biaya administrasi bersifat tetap. Biaya tersebut meliputi gaji staf, depresiasi gedung dan peralatan kantor pusat, honor layanan hukum, dan lain-lain. Anggaran laporan laba rugi. Laba operasi berbeda dengan laba bersih perusahaan. Untuk menghasilkan laba bersih, biaya bunga dan pajak harus dikurangkan dari laba operasi. Biaya bunga yang dikurangkan diambil dari anggaran kas. Pajak yang harus dibayar tergantung pada peraturan yang berbeda. Anggaran operasional untuk perusahaan dagang dan jasa. Anggaran yang dijelaskan sebelumnya lebih banyak diterapkan dalam perusahaan manufaktur. Namun demikian, sebagian besar dari anggaran tersebut juga dapat diterapkan pada perusahaan dagang dan jasa. Pada perusahaan dagang, anggaran produksi digantikan dengan anggaran pembelian barang dagangan. Anggaran tersebut mengidentifikasi kuantitas setiap barang yang dibeli untuk dijual kembali. Biaya
unit barang dan biaya pembelian total. Formatnya identik dengan anggaran pembelian bahan baku dalam perusahaan manufaktur. Pada perusahaan dagang, anggaran pembelian bahan baku dan tenaga kerja langsung juga tidak dibuat. Pada perusahaan jasa yang berorientasi laba, anggaran penjualan merupakan anggaran produksi. Anggaran penjualan mengidentifikasi jenis dan kuantitas jasa yang akan dijual. Perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang jadi, sehingga jasa yang diproduksi akan sama dengan jasa yang akan dijual. Pada perusahaan jasa yang tidak berorientasi laba, anggaran penjualan diganti dengan anggaran pendanaan. Anggaran ini mengidentifikasi semua sumber pendanaan berbagai jasa yang akan diberikan tahun yang akan datang dan dana yang akan dialokasikan pada setiap jasa tersebut. Sumber pendanaan bias berasal dari pendapatan pajak, kontribusi, pembayaran oleh pengguna jasa, atau kombinasinya. Organisasi jasa yang berorientasi laba maupun tidak berorientasi laba tidak memiliki anggaran persediaan barang jadi. Anggaran operasional lainnya yang ada dalam proses perusahaan manufaktur tetap ada dalam perusahaan jasa, khusus untuk organisasi jasa yang tidak berorientasi laba. Anggaran laporan laba rugi diganti dengan anggaran laporan sumber dan pengguna baru. Anggaran operasional untuk perusahaan dagang dan jasa. Anggaran yang dijelaskan sebelumnya lebih banyak diterapkan dalam perusahaan manufaktur. Namun demikian, sebagian besar dari anggaran tersebut juga diterapkan pada perusahaan dagang dan jasa. Pada perusahaan dagang, anggaran produksi digantikan dengan anggaran pembelian barang dagangan. Anggaran tersebut mengidentifikasi kuantitas setiap barang yang dibeli untuk dijual kembali. Biaya per unit barang dan biaya pembelian total. Formatnya identik dengan anggaran pembelian bahan baku dalam perusahaan manufaktur. Pada perusahaan dagang, anggaran pembelian bahan baku dan tenaga kerja langsung juga tidak dibuat. Pada perusahaan jasa yang berorientasi laba, anggaran penjualan merupakan anggaran produksi. Anggaran penjualan mengidentifikasi jenis dan kuantitas jasa yang akan dijual. Perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang jadi sehingga jasa yang diproduksi akan sama dengan jasa yang akan dijual. Pada perusahaan jasa yang tidak berorientasi laba, anggaran penjualan diganti dengan anggaran pendanaan. Anggaran ini mengidentifikasi semua sumber pendanaan berbagai jasa yang akan diberikan tahun yang akan datang dan dana yang akan dialokasikan pada setiap jasa tersebut. Sumber pendanaan bias berasal dari pendapatan pajak, kontribusi, pembayaran oleh pengguna jasa, atau kombinasinya. Organisasi jasa yang berorientasi laba maupun tidak berorientasi laba tidak memiliki anggaran persediaan barang jadi. Anggaran operasional lainnya yang ada dalam perusahaan manufaktur tetap ada dalam perusahaan jasa, khusus untuk organisasi jasa yang tidak berorientasi laba. Anggaran laporan laba rugi diganti dengan anggaran laporan sumber dan penggunaan dana. Penyusunan anggaran keuangan. Anggaran lain yang masuk dalam anggaran induk adalah anggaran keuangan. Anggaran keuangan yang bisa dibuat oleh perusahaan adalah anggaran kas, anggaran neraca, anggaran laporan arus kas, dan anggaran pengeluaran modal. Anggaran induk merupakan rencana dalam keuangan yang menunjukkan perkiraan peroleh aset jangka panjang yang mencakup beberapa tahun. Oleh karena itu, hanya anggaran kas, anggaran neraca, dan anggaran laporan arus kas yang akan dibahas dalam bagian ini. Anggaran kas, rencana yang terperinci menunjukkan perkiraan sumber dan penggunaan kas, dengan mengetahui kapan kenaikan dan kekurangan kas. Jumlah kas yang tersedia terdiri atas dua bagian, yaitu saldo kas awal dan perkiraan penerimaan kas. Sumber utama penerimaan kas adalah penjualan.
Kekurangan kas akan terjadi apabila jumlah kas yang tersedia lebih rendah dari kebutuhan kas. Maka perusahaan harus mendapatkan pinjaman untuk menutupi kebutuhan kas. Kelebihan kas akan terjadi apabila kas yang tersedia lebih besar dari kebutuhan kas perusahaan, sehingga dapat digunakan untuk membayar utang dan investasi. Anggaran neraca. Anggaran yang disusun berdasarkan informasi yang dianut dalam posisi keuangan tahun sebelumnya dan anggaran lain dalam anggaran induk. Laporan posisi keuangan neraca PT Multiprima. 2. Anggaran laporan arus kas. Anggaran ini menyajikan dalam perubahan arus kas serta dalam penerimaan dan pengeluaran kas serta laporan arus kas yang dikelompokkan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Terdapat dua metode penyusun laporan arus kas perusahaan, yaitu metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung lebih dianjurkan karena lebih informatif. Peraga 4.19 menyajikan ringkasan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Anggaran laporan arus kas PT Multiprima tahun 2013 yang disusun dengan metode langsung disajikan dalam peraga 4.20. Penyusunan anggaran keuangan. Anggaran induk tradisional memberikan manfaat dan keuntungan. 1. Penyusunan anggaran induk memberikan pendekatan disiplin terhadap identifikasi pemecahan masalah secara sistematis setiap aspek usaha dalam rangka menyusun anggaran periodik. 2. Penyusunan anggaran induk memberikan arah dan tujuan bagi manajemen di semua tingkatan. Induk membantu pengembangan suasana berorientasi keuntungan di semua organisasi dan menimbulkan kesadaran biaya penggunaan sumber daya secara efisien. 3. Penyusunan anggaran induk meningkatkan koordinasi aktivitas perusahaan. Proses penganggaran kemungkinan perusahaan untuk menemukan dan mengeliminasi semua hambatan sebelum hal itu terjadi, serta mengarahkan modal dan usaha untuk keuntungan. 4. Proses penganggaran merupakan mekanisme untuk menggalang gagasan dan kerjasama dari semua tingkatan manajemen. Partisipasi karyawan dari semua tingkatan tidak hanya memungkinkan munculnya gagasan yang terbaik, tetapi juga bertujuan memperoleh dukungan terhadap anggaran yang disusun. 5. Anggaran menyediakan ukuran yang dapat digunakan untuk evaluasi kinerja yang sesungguhnya dan kemampuan manajerial para eksekutif. Kelemahan proses anggaran induk tradisional. Orientasi departemen. Dalam penganggaran tradisional, setiap departemen mengembangkan anggarannya sendiri. Anggaran setiap departemen kemudian akan digabungkan untuk menyusun anggaran perusahaan secara keseluruhan. Ada pemahaman bahwa setiap departemen harus berjuang demi kepentingan sendiri. Manajer departemen terdorong untuk menggunakan setiap rupiah sumber daya yang dianggarkan. Penganggaran berbasis aktivitas dimulai dengan menentukan tingkat output yang diharapkan, kemudian menentukan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tingkatan output tersebut. Bergerak mundur. Pertanyaan berikut ini dapat diajukan terkait dengan dua pendekatan penganggaran tersebut. 1. Apakah perbedaan yang ditimbulkan? 2. Apakah dapat dicapai hasil yang sama antara cara bergerak mundur dan ke depan? Pendekatan tradisional yang memuaskan pada biaya tahun terakhir dan bergerak ke depan akan mengakibatkan sebuah departemen terpaku pada cara lama dan mengejarkan sesuatu. Dengan perbedaan tersebut, setiap bagian dalam perusahaan akan didorong untuk mengembangkan cara kerja tersebut. Orientasi hasil terkait erat dengan sifat statistik anggaran induk adalah orientasi hasil. Orientasi pada hasil daripada proses dapat mengakibatkan manajer memisahkan proses dari outputnya. Apabila anggaran dipicu oleh sumber daya
dan gagal melihat keterkaitan antara sumber daya dan output. Mengingatkan adanya selagi permasalahan tersebut timbul pertanyaan, mengapa pendekatan penganggaran tradisional dipraktikkan begitu lama? Pentingnya diketahui bahwa anggaran induk tidak sepenuhnya buruk. Dalam kenyataan pendekatan tersebut, pemanfaatan dan beberapa dekade anggaran berbasis aktivitas lebih lanjut memberi manajer pengetahuan mengetahui berbagai pemicu biaya dan proses penganggaran yang dimulai dari output dan bekerja mundur ke sumber daya. Dan fleksibel untuk perencanaan dan pengendalian. Perbandingan anggaran statis dan anggaran fleksibel. Anggaran statis. Anggaran induk disusun berdasarkan tingkat aktivitas tertentu sehingga bersifat statis. Pendekatan dan biaya yang disusun untuk anggaran statis tergantung pada tingkat aktivitas yang jarang sama dengan aktivitas sesungguhnya, sehingga anggaran tersebut tidak banyak berguna dalam pembuatan laporan kerja. Anggaran fleksibel. Anggaran yang menyediakan perkiraan biaya pada saat kisaran aktivitas atau menyediakan perkiraan biaya pada tingkat aktivitas yang sesungguhnya disebut anggaran fleksibel. Penganggaran fleksibel dapat digunakan dalam perencanaan untuk menunjukkan beberapa jumlah biaya yang akan terjadi pada berbagai aktivitas. Spacehead sangat berguna untuk mengembangkan anggaran fleksibel jenis ini. Dimensi perilaku dalam penganggaran. Anggaran digunakan untuk mengevaluasi kerja manajer. Perilaku positif terjadi apabila terjadinya individu manajer selaras dengan tujuan organisasi dan manajer memiliki dorongan untuk mencapai kesesuaian. Tujuan manajer dan organisasi sering disebut keselarasan tujuan. Administrasi anggaran yang tidak tepat menimbulkan reaksi manajer yang negatif. Perilaku manajer dapat termanifestasi dan beberapa cara untuk dapat berimplikasi pada tidak dicapainya tujuan organisasi. Perilaku fungsional adalah perilaku individu yang pada dasarnya bertentangan dengan tujuan organisasi. Karakteristik sistem penganggaran yang baik. Sistem penganggaran yang ideal adalah yang dapat mencapai keselarasan tujuan dan mendorong manajer untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara yang beretikat. Upah balik mengenai kinerja yang sering. Manajer perlu mengetahui beberapa upah balik mereka melakukan tugasnya sebelum berakhir untuk melakukan tindakan koreksi. Dia mengubah rencana jika diperlukan. Laporan kinerja yang sering diberikan dapat memperkuat perilaku positif dan memberikan waktu atau kesempatan kepada manajer untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Insentif keuangan dan non-keuangan. Insentif adalah cara yang digunakan untuk mendorong manajer bekerja mencapai tujuan organisasi. Insentif negatif menggunakan sanksi untuk memotivasi, sedangkan insentif positif menggunakan imbalan untuk memotivasi. Penganggaran partisipasi. Salah satu masalah anggaran adalah mempengaruhi perilaku adalah tingkat partisipasi dalam proses penyusunan anggaran induk yang akan diberikan oleh manajer. Tingkat atas kepada manajer tingkat menengah dan bawah. Partisipasi terdiri atas dua konsep, yaitu proses dan konten. Dalam proses penganggaran tradisional, anggaran otoritatif dan anggaran atau totalitarian lebih dominan. Literatur saat ini banyak mendukung anggaran partisipasi. Manajer tingkat menengah dan bawah merencanakan yang mereka yakini merupakan ekspektasi realistis mengenai kinerjanya. Standar realistis. Jumlah yang dianggarkan akan digunakan sebagai pedoman kinerja. Oleh karena itu, anggaran harus didasarkan pada kondisi dan ekspektasi yang realistis. Anggaran fleksibel dapat digunakan untuk memastikan biaya dianggarkan dapat digunakan untuk perbandingan yang setara dengan pembiayaan yang sesungguhnya. Biaya yang terkendali adalah biaya yang dapat dipengaruhi oleh manajer yang bersangkutan. Menurut pandangan ini, manajer tidak dapat mengendalikan suatu biaya,
tidak boleh diminta tanggung jawab terhadap biaya tersebut. Banyak perusahaan memasukkan biaya tidak terkendali ke dalam anggaran manajer tingkat bawah. Praktik ini untuk membuat manajer tingkat bawah menyadari perlunya perusahaan menutup semua biaya yang terjadi. Banyak ukuran kerja, organisasi sering melakukan kesalahan menggunakan anggaran sebagai salah satu ukuran kinerja manajer. Penekanan yang berlebihan terhadap ukuran ini dapat mendorong perilaku disfungsionalnya yang disebut milking the film atau rabun jauh. Dalam mencapai tujuan biaya atau laba dianggarkan, manajer dapat mengurangi pengeluaran untuk pemeliharaan investasi dan pengembangan produk baru. Cara terbaik untuk mencegah perilaku rabun jauh adalah dengan mengukur kinerja manajer berdasarkan beberapa dimensi termasuk atribut jangka panjang. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dalam pengucapan materi, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.